Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati, sahabat GHCC yang diurapi, sahabat GHCC yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan pasti dan pasti Dia akan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan oleh karena percaya, bukan karena perbuatan baik yang menyelamatkan, tetapi karena iman yang menyelamatkan, maka kita menghasilkan perbuatan yang baik, kita akan memiliki iman. Kita tahu dan kita tahu. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada siapa? Yaitu orang-orang yang Dia urapi. Karena urapan itu adalah kunci kemenangan, sebab ketika kita diurapi, maka Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku akan di dalam dia, mintalah apa saja maka kita akan menerimanya. Karena orang yang diurapi, orang yang memiliki segala-galanya di dalam Kristus. Tuhan menjawab dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Hanya saja kita harus tetap percaya. Sebab orang yang kuat adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi adalah orang yang memiliki segala-galanya. Orang yang memiliki segala-galanya oleh karena Kristus ada di dalam dia dan dia ada di dalam Kristus. Siapakah kita? Kitalah orang-orang yang diurapi. Kitalah orang-orang yang berkemenangan. Mari deklarasikan iman kita kepada Tuhan pagi hari ini dengan syukur, dengan sukacita. Saudara bangun pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap. Mari kita jaga komitmen kita untuk tetap percaya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi orang benar akan tetap hidup oleh iman. Memegang keyakinan dan keteguhannya di dalam Tuhan. Percaya. Amin. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Untuk siap menyambut firman Tuhan. Hai orang-orang yang berkemenangan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami beriman, kami percaya, kami diurapi, kamilah yang diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap hari kami diberikan kekuatan untuk percaya dan beriman, dan kami akan menerima apa yang Engkau janjikan. Kami akan percaya apa yang Engkau janjikan. Dan kami terus Tuhan berseru kepada nama Tuhan supaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terbelenggu dilepaskan. Di dalam nama Yesus setiap hari kami membangun keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Kami menguatkan hati kami kepada Tuhan supaya jangan kami menjadi lemah dan kami tidak menuai pada saat kami menjadi lemah, melainkan kami menuai karena kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Thank you Jesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat kita menyembah, Dia berikan kita kemenangan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Thank you Lord. Kami bawa sembah kami karena kami percaya ada kemenangan. Kau yang menganugerahkan kami dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanmu hanya
Kau anugerahkan kemenangan bagi orang yang percaya. Dan kami mau terus pegang keyakinan. Dan kami terima di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau dahsyat, sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kemenangan terjadi di sini Bapa. Kemenangan Tuhan Engkau kerjakan di dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, sebab Engkau setia, Engkau adil, Engkau juru selamat yang ajaib, jaya, perkasa, dan penasehat ajaib dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami tahu Engkau memberikan kemenangan bagi orang yang diurapi. Engkau menjawab dari sorgamu yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan, percaya dengan iman, kita diberi kemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap pagi kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Yesus saja menghadapi padang gurun. Di dalam Lukas 4 dikatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Apa yang dia hadapi ketika dia selesai berpuasa? Dia tidak makan, dia tidak minum. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 40 hari dia di dalam keadaan stamina yang luar biasa, 100% sebagai Tuhan, 100% sebagai manusia. Tapi dia juga menghadapi pencobaan. Di puncak kejayaannya di puasa 40 hari, seseorang memiliki stamina, spirit yang luar biasa. Apa yang terjadi?
iblis berusaha mencobai dia dengan 3 pencobaan. Saudara, dapatkah engkau menjatuhkan tubuhmu dari atas bumbungan? Ya, dapatkah engkau mengubah batu menjadi roti? Saudara, ujian demi ujian yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus adalah untuk mencobai ketuhanan yang dia miliki. Apalagi hanya kita, orang-orang biasa. Jangan pikir ketika kita sudah setiap hari membaca merenungkan 5 pasal per hari, terus kita bebas dari pengujian. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang mencobai, tetapi kita kadangkala diuji, dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan iblis selalu menunggu waktu yang baik. Ketika dia mencobai Yesus dengan 3 pencobaan, apakah engkau anak Allah? Apakah engkau sanggup mengubah batu menjadi roti? Apakah engkau dapat menjatuhkan dirimu dari bumbungan atap? Saudara, iblis mencobai, iblis memberikan tantangan-tantangan, dan dia pancing kita untuk melakukan tantangan-tantangannya. Dan ketika Yesus berkemenangan, dia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jangan pikir kita adalah orang-orang yang hebat, yang tidak membutuhkan kuasa Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan, sebab setiap menit kita sedang dikelilingi oleh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam orang yang dapat ditelannya. Garis bawahi kata dapat ditelannya, yaitu orang-orang yang buka celah. Dia iblis yang sudah hidup ribuan tahun, lebih berpengalaman dari kita. Dia tahu, Priscilla, aku tahu kelemahanmu. Kalau engkau sombong, engkau akan begini-begini. Kalau engkau buka celah di pikiranmu, saya akan tangkap engkau dan saya akan menerkam engkau. Kalau engkau buka perkataan mulutmu dengan berkata-kata yang buruk, aku akan tangkap engkau. Kalau engkau tertidur, engkau lelah, engkau tidak berdoa, aku akan tangkap engkau. Jangan pikir orang yang dalam stamina spirit yang luar biasa, dia tidak dijaga-jaga iblis di sekeliling untuk menerkamnya. Saudara, setiap hari pastikan bahwa kita membangun iman kita di hadapan Tuhan dan tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur. Saudara, jangan mimpi ketika kita sudah membaca firman terus itu ada terus di dalam pikiran kita. Kadang firman Tuhan itu gugur oleh karena kita melupakannya, kita tidak pegang, kita tidak percaya. Makanya hai engkau orang-orang yang diurapi, setiap pagi engkau bangun dengan tubuh yang sehat diberkati, engkau menguatkan hati dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tapi satu saat nanti kita bisa lupa dengan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya saya mau mengingatkan setiap pagi, biarlah Tuhan mengingatkan engkau akan janji-janjinya yang luar biasa. Mazmur 20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Siapa yang tidak tahu Daud, seorang pemazmur yang hebat, yang luar biasa, yang mengalahkan musuhnya beribu-ribu laksa. Tetapi Daud mengalami pasang surut iman dalam kehidupannya. Dan saudara, kalau dia gugur di dalam pencobaan yang dia alami ketika dia berhadapan dengan Batsheba, dan kalau dia tidak tahu bagaimana caranya minta ampun kepada Tuhan, maka dia akan selama-lamanya binasa. Saudaraku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, sebab dia menguatkan orang yang tidak berdaya. Dia memberi kekuatan kepada mereka yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan dia memberikan kekuatan bagi orang-orang yang siap sedia diuji, dicobai oleh kuasa kegelapan di sekitar kita yang mengelilingi kita. Itu sebabnya saudara, jadilah kuat, jadilah pemenang. Engkau harus pegang itu firman Tuhan. Kalau engkau mau berkemenangan setiap hari, kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Apa yang kau pelajari kemarin, hari ini engkau butuh sesuatu yang baru, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sahabat GACC, brother sister di dalam Tuhan, Mazmur 20 ayat 7 katakan, dia pasti akan berikan kemenangan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu sahabat saudara GACC, brother and sister, please like, comment, share and subscribe for more videos. Dan engkau akan mendukung channel ini untuk terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pagi hari ini sahabat GACC, kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Pemenang yang gilang gemilang ketika dua murid Yesus di Emmaus kemarin kita sudah sempat merenungkan sedikit. Mereka bercakap-cakap tentang Yesus dan mereka berkata, tidak tahukah kamu
Atau hanyakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu bahwa di sini ada seorang rabi, seseorang yang disebut nabi, tetapi dia disalibkan. Padahal kami menginginkan dia menjadi seorang raja di Yerusalem untuk memberikan kami kemenangan. Seorang raja di Yerusalem yang dapat membebaskan kami dari penjajahan bangsa Romawi, bangsa Yunani. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid Yesus, murid yang menuju ke Emmaus, salah satunya bernama Kleopas, mereka bergaul dengan Tuhan, mereka sama-sama dengan Tuhan sampai pada proses penyaliban, tapi mereka tidak mengerti kemenangan yang Tuhan janjikan. Yang mereka pahami adalah kemenangan secara fisik, yang mereka pahami adalah kemenangan secara jasmani, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika Tuhan mereka katakan Tuhan mereka dicuri, sesungguhnya Tuhan mereka telah mati, bangkit, masuk ke alam maut dan kemudian bangkit, kemudian dia naik ke surga, kemudian dia akan naik ke surga. Mereka tidak tahu tentang rahasia kemenangan hingga Yesus berjalan bersama dengan mereka selama 7 mil saudara, kurang lebih 5 kilometer saudara. Dia berjalan dan menjelaskan mereka tentang hal-hal yang ada di dalam kitab suci, dan hati mereka berkobar-kobar. Kemudian ketika mereka makan duduk bersama, mereka kemudian berkata, bukankah itu adalah guru? Saudara yang diberkati, perjumpaan dengan Tuhan, percakapan dengan Tuhan, pembicaraan dengan Tuhan tentang kitab suci, bergaul dengan Tuhan setiap hari akan membuat mata kita terbuka dari segala selubung yang menutupi kita. Itu sebabnya bergaul dengan Tuhan tiap-tiap hari akan membuat kita mengenal janji-janji Tuhan. Jangan mimpi saudara engkau bisa mengenal Tuhan kalau engkau tidak bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Setiap hari kita bangun, kadang tubuh kita capek, kadang tubuh kita itu nggak mampu untuk bangun, kadang kita lelah sekali ketika selesai melayani orang lain. Tapi kalau engkau gagal mempertahankan iman dan hubungan pribadimu dengan Tuhan, iblis akan masuk saudara. Makanya tiap pagi bangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang yang dia urapi. Amin. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang dia urapi. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 20 berkata, ayat 7, aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara yang diberkati, dari Mazmur 18 hingga Mazmur 22 yang pagi hari ini kita akan renungkan, saya mengambil poin-poin penting yang menunjukkan kunci kemenangan orang-orang yang diurapi. Yang pertama di pasal 18 ada nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Daud. Ketika dia di dalam segala tekanan, dia selalu bersyukur, dia selalu bernyanyi, dia selalu mencari tentang Tuhan. Dan Mazmur-Mazmur Daud adalah tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, yaitu ketika Daud diilhamkan oleh Roh Kudus, maka dia memberikan ungkapan-ungkapan pujian penyembahan dan melahirkan firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh. Saudara, ketika dia dalam kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Kepada Allah dia berteriak minta tolong, dan Tuhan mendengar suaranya dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak, Ibu, sahabat GACC yang diberkati, brother and sister, saudara, ketika kita berseru, kita akan punya pengalaman bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Dan luar biasa apa yang dialami oleh Daud yang bisa mengajarkan kita tentang segala wahyu yang diilhamkan oleh Tuhan, bahwa ketika dia dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya bergelombang, laksana berlaksa-laksa itu begitu banyak dikalahkan. Tapi saudara, untuk masuk pada kemenangan demi kemenangan, dia masuk di dalam fase dia percaya demi percaya kepada apa yang dapat dia andalkan dalam Tuhan. Dia tidak mampu kalau tidak dengan Tuhan, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ketika kita ada di dalam Tuhan, halangan sebesar apapun, kita memiliki keyakinan, kekuatan, kemampuan untuk melompati tembok yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita merasa ini nggak bisa, saudaraku, kita di dalam Tuhan akan menghadapi lompatan-lompatan iman. Di saat penghalang-penghalang yang secara manusia itu tidak bisa kita lewati, tidak bisa kita lalui. Tapi dalam Tuhan, kita bisa melompat seperti kijang yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan.
Bapak Ibu sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau iblis selalu memberikan penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita, manusia cenderung nalurinya itu selalu berkata, aduh sudah sampai di sini saya sudah gak mampu lagi, saya gak bisa maju lagi. Nah, tapi saudara, di dalam Tuhan ada lompatan iman demi lompatan iman. Siapakah yang mengajari itu kalau bukan Tuhan? Daud belajar tentang hal itu ketika dia melepaskan domba kambingnya yang cuman beberapa itu menurut kata kakak-kakaknya, tapi sesungguhnya tidak demikian. Dia memiliki gerombolan domba yang dia jaga. Dia melepaskan dari beruang, harimau dan singa. Dia memiliki lompatan iman karena percaya yang Tuhan berikan dalam hatinya. Amin. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah Yahweh kita. Allah Yahweh dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Saudara, yang mengajar tanganku untuk berperang. Saudara, mari kita bertindak profetik. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan yang mengajar tanganku berperang dalam nama Yesus. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Saudara, lompatan demi lompatan iman. Itulah yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Kita belajar dari satu kelemahan kepada kekuatan demi kekuatan yang lainnya. Ketika tangan kita lemah, ketika Tuhan Dia mengurapi tangan kita, Dia memberikan kekuatan, Dia mengajar tanganku berperang. Saya suka dengan hal ini. Saya mendengar kalimat ini pertama kali bukan dari membaca Mazmur, tapi dari mentor saya, Pendeta Dr. Leni Matoke, SPS MA, Gembala Sidang Gereja Betani, Wania Plaza. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat menjadi inspirasi, yang sangat kuat dalam berdoa dan selalu memperkatakan firman. Dia memperkatakan ini, Tuhan yang melatih jari jemari kita untuk berperang, yang mengajar tanganku berperang. Saudara, kalau kita berperang, kalau saudara itu mau mendaki ke satu tebing, saudara, tangan-tanganmu itu harus engkau kuatkan. Kau harus memanjat demi memanjat untuk naik sampai ke puncak. Dan Tuhan mengajarkan jari jemari kita itu dilatih. Dari kita yang gak kuat, lama-lama semakin kuat, lama-lama menjadi kuat dan menjadi sangat-sangat kuat. Saudara, seorang perempuan bisa memimpin semua karena anugerah daripada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang melatih. Saya melihat ada banyak orang yang justru tidak kuat sekalipun dia perempuan, sekalipun dia laki-laki. Kadang laki-laki tidak kuat. Saya mau katakan hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan mudah tersinggung. Bukankah Tuhan ada di sampingmu untuk melatih engkau untuk menjaga hati? Jangan pikir karena engkau laki-laki, engkau tercipta menjadi kuat. Belum tentu. Kadang laki-laki lebih mudah tersinggung daripada perempuan. Ini bukan soal gender, saudara. Tetapi kalau laki-laki engkau tidak mau maju untuk berperang, maka Deborah yang akan maju. Ketika Barak berkata, aku mau maju, tetapi engkau ikutlah denganku, kata Barak kepada Deborah. Deborah katakan, aku ikut, tetapi engkau tidak akan mendapat kehormatan. Wanita itu yang akan mendapat kehormatan, yaitu perempuan bernama Yael. Saudara, kalau kita tidak melatih jari kita untuk berperang, bahkan wanita akan jauh lebih kuat daripada pria ketika dia melatih dirinya dengan iman. Gender tidak akan membuktikan bahwa laki-laki lebih kuat dari wanita. Yang saya mau katakan, setiap kita, mau kita laki-laki, mau kita perempuan, kita dilatih untuk berperang. Sahabat GACC, brother and sister, tangan kita dilatih untuk menjadi kuat hari demi hari. Busur itu kalau mau menembakkan panah, itu busur dari tembaga. Dia kalau hanya melendut sedikit, dia perginya sedikit. Tapi kalau dia melendut banyak, tarikannya kuat, busur itu akan melengkung. Dengan lengkungan yang ada, ketika engkau melepaskan anak panah, dia akan kuat dan sangat kuat. Kemudian akan menembus jantung raja dengan sangat powerful. Amin. Sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada di samping kita untuk melatih kita. Untuk menuju pada kemenangan, seseorang harus dilatih oleh Tuhan. Mau diproses oleh Tuhan. Orang yang mau diproses, dia akan menjadi makin lama makin kuat. Orang yang tidak mau diproses, dia lembek.
Orang yang lembek tidak bisa melenturkan busur tembaga. Saudara, saya belajar gitar. Tangan saya ini tangan yang sweet, lembut. Belajar gitar, hanya belajar gitar saudara. Ternyata itu butuh effort. Ketika saya memegang senar-senar yang ada, enak ya, biasa enak aja. Kunci A, D, E, A, D, E, D, E, A, D, E. Itu aja kunci yang pertama. Awalnya enak, saking enaknya main terus. Belajar dengan pujian penyembahan. Bisa belajar karena pujian penyembahan. Saking enaknya belajar terus, ternyata ini harus pecah. Saking tekanan itu demi hari pecah. Loh kok pecah? Sampai benyek. Saudara pernah mengalami itu? Dia pecah, dia kapalan. Saya lupa kapalan dulu baru pecah atau pecah dulu baru kapalan. Intinya jari saya rusak. Tapi apa yang terjadi? Saya terus latihan. Pecahnya hilang, kapalannya hilang, jari saya kembali lembut, dan saya bisa main gitar. Tuhan memberikan kekuatan bagi yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Dia memberikan tubuh kita sebuah imun yang membuat kita bisa self recovery. Karena tubuh kita adalah tubuh ciptaan ilahi yang daripada Tuhan. Jari kita rusak pada saat kita belajar. Tekanan yang begitu hebat membuat kita mengalami beberapa kerusakan. Tetapi apa yang terjadi setelah kita makin hari, makin lama, makin kuat? Terjadi self recovery oleh karena Tuhan. Saudara, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji. Sedangkan latihan badani membuat engkau bisa menjadi tubuh yang berotot dengan body yang proporsional. Kemudian engkau menjadi seseorang yang wow, luar biasa, indah dipandang, kuat, diberkati. Secara badani engkau terlatih dan jadi hebat. Apalagi kalau secara rohani, engkau latih dirimu dalam beribadah, engkau akan menjadi kuat, sangat kuat, dan menjadi teramat kuat. Proses yang engkau alami itu merupakan olahraga, pembentukan tubuh rohani. Proses di dalam tubuh rohanimu itu membuat engkau berotot secara rohani. Itu yang dialami Daud. Engkau melatih dan mengajar tanganku berperang. Engkau membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit dan di gunung keluputan. Dia mengalami kemenangan karena Tuhan melatih dia dengan proses. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Yang kedua, saudara, pasal 19 berbicara kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Yang kedua, saudara, so sweet cara Daud memandang Taurat Tuhan. Sebagian orang pada umumnya ketika saya melatih, mengajar banyak jemaat Tuhan, melihat Alkitab itu sebagai beban. Melihat baca firman itu sebagai beban. Dan merenungkan firman setiap hari, itu merupakan hal yang memberatkan. Di saat mereka gampang begitu stalking, scrolling, hal-hal yang membuang waktu di handphone, tapi tidak punya waktu untuk membaca 5 pasal. 5 pasal kalau kita baca, sekedar baca itu kurang dari setengah jam selesai. Kalau kita renungkan ayat per ayat, mungkin bisa berjam-jam, saudara. Tapi membaca saja, kita akan mendapatkan satu rema demi rema, nanti kita baca lagi. Daud seseorang yang luar biasa, sehingga dikatakan sangat dicintai Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Dia ibarat pacar yang sangat suka dengan surat cinta yang dari pacarnya. Karena dia berkata begini, Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selama-lamanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jangankan madu, banyak orang bukan mencintai Taurat Tuhan, tetapi ingin mencari madu. Istri di madu maksudnya, saudara. Ini menarik sekali, saudara, ketika kita baca pasal 19. Seseorang yang sangat respect dengan Taurat Tuhan.
Siapakah itu Taurat Tuhan? Saya bukan bilang itu apa, tapi siapa? Karena Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Yahweh. Dia ada di surga dan kemudian saat ini dia tinggal di antara kita. Firman, Taurat. Dia punya sifat pertama, perfect, sempurna, menyegarkan jiwa. Ini benar-benar ya, saudara. Firman itu sungguh betul menyegarkan jiwa. Kalau saudara menikmati firman tiap pagi, saudara tuh bangun dengan keadaan tubuh rohani yang fresh. Seperti minum air kehidupan setiap pagi. Tapi kalau nggak baca firman, otak kita kotor, otak kita najis, dan otak kita memikirkan rancangan-rancangan jahat, dan otak kita itu licik, lebih licik daripada apapun. Tapi kalau kita minum air ya, seperti kalau kita minum air mineral, gimana sih saudara? Itu fresh. Dan kita diberikan kekuatan untuk melakukan segala hal. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Orang yang bodoh ketika dia makan firman setiap hari, dia menjadi orang yang berpengalaman. Salah satu orang bodoh ini adalah yang di depan saudara. Saya itu sangat bodoh dalam hal hikmat. Terkagum-kagum kadang dengan orang yang luar biasa, ya kok bisa seperti itu. Tapi kini kita bisa memperkatakan sesuatu yang bisa mengajari orang lain. Karena apa? Ini saya tuh kosong, saya tuh nggak ada apa-apanya. Firman itu yang saya kembalikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kalau ditanya saya itu sangat tidak berpengalaman, saya itu sangat-sangat tidak berpengalaman. Tapi firman Tuhan yang memberikan kita petunjuk sehingga kita jadi hati-hati di dalam melangkah dan tidak jatuh ke dalam lembah kekelaman. Kalau kita mencari nasihat, saudara, petunjuk dari Tuhan itu langsung straight to the point, tepat, ya, jawabannya tepat. Kalau saudara ada ujian mencari jawaban, firman Tuhan itu adalah jawaban yang paling tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil, semuanya lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan itu manis bagi jiwa kita. Amin. Yang kedua, saudara, mari kita mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan hikmat, memberikan jawaban yang tepat dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, brother sister, sahabat GSCC. Firman Tuhan yang luar biasa ini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dan kemenangan yang gilang gemilang. Saudaraku, kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Iman kita yang menyelamatkan. Karena iman, maka kita akan menerima kemenangan. Kita mengandalkan Tuhan. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Iman yang menyelamatkan kita dan mengandalkan Tuhan, itu yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Amin. Yang keempat, saudara, Tuhan karena kuasa mula raja bersuka cita, betapa besar kegirangan karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan padanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Saudara, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Saudara, betapa indahnya keinginan hati yang kita terima. Amin. Betapa indahnya keinginan hati yang menjadi kenyataan. Itulah doa orang-orang benar. Permintaan doa yang terus menerus. Daud adalah seorang yang berdoa terus menerus dan Tuhan memberikan. Dan dia tidak pernah berperang tanpa dia bertanya, apakah Tuhan mengizinkan saya berperang? Apakah Tuhan akan memberikan saya kemenangan? Dia tidak hanya bertanya, Tuhan apakah saya boleh berperang? Dia tanya,
Tuhan, kalau saya berperang, apakah saya akan berkemenangan? Jadi dia tanya straight to the point, Tuhan berikan saya kemenangan. Saudara, jangan ragu untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau engkau mau memulai segala sesuatu, terus menerus naikkan di dalam doa-doamu. Yang keempat, berdoa, maka engkau akan menerimanya. Pasal yang ke-22, menarik saudara. Dari semua kemenangan yang dia nyatakan, yang dia mazmurkan di hadapan Tuhan, ada satu fase di mana dia merasa ditinggalkan. Pasal 22 ayat 1 berkata, ayat 2, Allahku, Allahku, Yahweh, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ada satu saat di mana ketika kita di dalam pengiringan dengan Tuhan, seseorang pasti pernah merasakan yang namanya sendiri. Dan ayat ini juga diucapkan Yesus. Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada satu fase di mana ketika seolah-olah Tuhan itu, ketika Yesus ada di kayu salib, memang dia merasa ditinggalkan karena dia harus menggenapi janji Tuhan, masuk ke jurang maut. Kemudian masuk ke jurang maut, kemudian dia mengalahkan musuh-musuhnya dan mengalami kemenangan. Seolah-olah itu adalah fase di mana dia terpisah dengan Bapa di surga. Tetapi hanya sesaat, saudara. Kemudian dia membawa satu kemenangan, gilang gemilang. Ada saatnya di mana di dalam kehidupan kita seolah-olah kita merasa ditinggalkan. Itu adalah puncak di mana bukit-bukit ujian itu terjadi dalam hidup kita seperti Ayub. Ayub mengalami hal itu. Tetapi ketika dia mengalami hal itu, tidak membuat dia melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Saudara, kalau kita tidak pernah mengalami ujian yang begitu hebat, kita tidak akan tahu bahwa Tuhan ternyata adalah Tuhan juga yang begitu hebat memberikan kemenangan. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Bukankah ini nubuatan juga yang terjadi, yang dialami Yesus Kristus Tuhan? Sesaat lamanya seolah-olah dia merasa ditinggalkan. Humannya secara 100% dan keilahiannya secara 100%. Seolah-olah di situ seolah-olah tidak terjadi, saudara, keilahiannya. Karena dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sehingga dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ketaatan kita di dalam human kita, dalam tubuh manusia daging kita, kita harus menjalani proses kedagingan kita untuk taat sampai mati. Kita akan merasakan derita. Setiap orang yang percaya kepada barang siapa menjadi milik Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus, itu menanggalkan segala kedagingannya. Dan itu sakit, saudara. Saudara, kalau diproses tidak sakit, itu namanya robot, saudara. Kita harus mengalami sakit itu, supaya kita tahu sisi manusia kita yang diproses kedagingan kita. Sampai di titik terendah kita harus tanggalkan kesombongan kedagingan kita. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Saudara, kadang kita berpikir kalau kita mau mengalami kemenangan, kita itu harus ada di puncak terus. Enggak gitu, saudara. Kalau kita mau mengalami puncak, kita akan mengalami yang namanya titik terendah. Untuk mengalami bagaimana daging kita itu dihancurkan. Supaya hanya nama Yesus yang dimuliakan. Satu buah biji gandum akan tetap menjadi satu biji gandum kalau dia tidak ditanam di tanah. Tapi satu buah biji gandum, dia ketika ditanam, dia akan tumbuh dan menghasilkan banyak bulir-bulir gandum. Satu benih jagung, saudara, hanya bisa memberi makan satu ekor ayam, tidak mengenyangkan. Tapi satu butir jagung ketika dia ditanam di tanah, dimatikan, sesaat lamanya dilupakan, dia kemudian bangkit menjadi sebuah tanaman yang menghasilkan daun, kemudian bertumbuh menjadi sebuah pohon yang menghasilkan jagung yang benihnya melebihi dari satu butir itu. Saudara, kematian daging akan berdampak bangkitnya kita dalam kemuliaan Tuhan. Amin.
Bagi orang yang tidak percaya Kristus, mereka akan berpikir kemenangan itu selalu ada di puncak. Tapi bagi orang yang mengenal Kristus, mereka tahu bahwa kematian daging itu merupakan awal dari kemenangan. Amin. Jangan takut ditinggalkan. Jangan takut mengalami masa-masa kekelaman. Sebab disitulah puncak di mana kita menyadari kini hidup yang kita hidupi sekarang adalah iman kepada anak Allah. Amin. Tuhanlah yang ada di dalam kita. Dan kita harus semakin berkurang-kurang dan Yesus harus semakin bertambah-tambah. Kunci kemenangan orang percaya adalah sesaat dia mengalami kematian daging dan bahkan untuk seterusnya kematian daging itu yang akan membawa kita kemenangan yang gilang gemilang dalam Kristus. Kunci kemenangan orang percaya, saya simpulkan dari kelima pasal tersebut. Yang pertama, kita mau jadi orang yang dilatih jari jemari kita dan mau diproses hidup kita oleh Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji. Ibadah kita berupa proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dan akan melatih kita menjadi kuat. Yang kedua, cintai Taurat Tuhan. Ia seperti madu. Love the word of God. Logos itu adalah Yesus itu sendiri. Cintai perintah Tuhan, cintai firman Tuhan, cintai Alkitab. Jadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Ketika Alkitab menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita, kita membaca firman bukan sebagai beban, tapi sebagai kesukaan. Karena orang yang mencintai Taurat Tuhan, dia juga akan dicintai oleh Tuhan seperti Daud dicintai Tuhan. Yang ketiga, sekarang aku tahu dia memberi kemenangan bagi orang yang dia urapi. Mereka mengandalkan kuda-kuda dan kereta, tapi kami mengandalkan Tuhan semesta alam. Andalkan Tuhan dan percaya akan kemenangan yang Ia janjikan, maka engkau akan menjadi lebih daripada pemenang. Yang keempat, Tuhan memberkati raja oleh karena ada keinginan di dalam hatinya yang dikabulkan oleh Tuhan dengan permintaan yang terus dinaikkan di hadapan Tuhan. Permintaan doa yang tidak putus-putusnya menunjukkan bahwa sikap kita adalah orang yang beriman. Orang yang berhenti berdoa, dia putus asa, dia tidak mau lagi berkata-kata dengan Tuhan. Dia berhenti berharap. Jangan berhenti berharap, naikkan doamu dengan tidak putus-putusnya. Dan yang terakhir, percaya dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Eloi, Eloi, lama sabatani. Bahkan Yesus pun mengalami masa-masa seperti itu. Seketika lamanya, untuk kemudian dia beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, dari segala yang kita punyai, engkaulah kepercayaan kami yang sejati. Tetaplah percaya, nantikanlah Tuhan setiap hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi. Secara khusus kami berdoa Tuhan, kemarin kami bertemu dengan Mama Eske, Tuhan Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, umur panjang karena dia semakin hari semakin ceria karena hidupnya itu setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan, sahabat-sahabat, brother sister GACC yang hari ini kami juga berdoa untuk teman kami Fenty bersama dengan anak-anaknya. Tuhan Engkau berkati kesehatan, kekuatan, umur panjang dan juga kesanggupan untuk memelihara anak-anaknya pasca meninggal suaminya. Kami melihat bahwa dia tetap kuat di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya diberkati. Berkati juga Bunda Rosya Tuhan yang selalu setia di dalam pengiringan. Tuhan Engkau tahu dia membutuhkan Engkau untuk anak-anaknya, untuk masa depan putra-putrinya. Dalam nama Yesus Engkau berkati. Secara khusus kami berdoa untuk Opung Ayu Tuhan, Opung Herliana, dalam nama Yesus kesetiaannya menanti-nantikan Tuhan, kesetiaannya mendengarkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan jantungnya Tuhan, tubuhnya, organ-organ tubuhnya semua dijamah oleh Tuhan. Opung dokter Tuhan, suami istri, Engkau memberkati Bapa di dalam nama Yesus, kesehatan kekuatan menjadi bagian mereka. Tuhan Bapak Hadrianus Napitupulu Tuhan, dalam nama Yesus kesehatan kekuatan menjadi bagian hamba-Mu, dikuatkan, dihiburkan, diberkati senantiasa, umur panjang, kesehatan kekuatan. Juga kami berdoa untuk secara khusus Tante Nita dalam nama Yesus, Kau berkati Tuhan, urapi kesehatan kekuatan, hikmat, kesabaran, buah-buah roh semakin nyata dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Ibu Leni Manai Ronsong bersama dengan Pak Erik Tuhan, kesehatan kekuatan menjadi bagian hidupnya Tuhan. Dia boleh melewati lembah-lembah kekelaman, sakit, penyakitnya dalam nama Yesus disembuhkan, diberkati, diurapi dalam nama Yesus. Buat adik Windy Tuhan, di dalam proses Tuhan keadaan kakinya yang sakit,
Sembuhkan dalam nama Yesus, jamah dia Tuhan, dan pulihkan keadaan tubuhnya, organ-organ tubuhnya mengalami gangguan. Kami perkatakan dia sembuh dan dia buka hati untuk mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan siapa-siapa, dia buka hati, lembut hati Tuhan. Untuk setiap proses dia boleh mengampuni orang tuanya, dia boleh mengampuni sesamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa secara khusus untuk Ibu Hesti Tio Tuhan. Dalam nama Yesus dia dipulihkan dari asam lambung, kekhawatiran Tuhan, segala masalah-masalah apapun yang dia pikirkan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan, diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Vice Sumeke Tuhan, dia dapat disembuhkan, dikuatkan Tuhan, lebih lagi karena dia punya iman bersama dengan suaminya yang sudah disembuhkan dari segala penyakit Tuhan. Dalam nama Yesus mereka akan menjadi kuat dan makin kuat dan tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba Tuhan, semua yang melayani Tuhan, berkati Tuhan keluarga Sari Dios Tuhan, Angga, Astrid Tuhan, dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga semuanya Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik Isabel Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah kehidupannya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala apapun yang dikerjakan, bukakan hikmat supaya dia menjadi orang yang berpengalaman, dia mencintai Taurat Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakan hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pribadi-pribadi yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, mereka yang terlibat dengan mungkin hutang, mereka yang mungkin terlibat dengan sakit penyakit, dengan masalah-masalah pekerjaan, kebutuhan untuk mendapat pekerjaan, dalam nama Yesus Engkau yang menyediakan tepat pada waktunya. Sekarang aku tahu Engkau telah memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Ini doa kami Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami di awal minggu ini dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya kami lebih daripada pemenang, kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Happy Monday.